Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sampai ayat yang ke-184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa yang diwajibkan oleh Allah beberapa ayyaman ma'dudat, yaitu pada beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya, yaitu pada bulan Ramadan. Kata Nabi, Ramadan itu ada kalanya usianya 29, ada kalanya usia 30 hari. Ini yang harus dipegangi itu ya. Lalu kemudian nanti untuk menentukan Ramadan itu kayak apa? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana kemarin sudah kita bicarakan, tapi saya tampilkan ini. Wa ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridhoi dari mereka berdua. Qala, ia berkata, Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana beliau bersabda, idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal lagi, fa'aftiru, maka berbukalah. Artinya memulai puasa Ramadan itu adalah ketika tanggal ke-29 bulan Sya'ban, paham ya? Itu ketika kemudian begitu matahari itu terjadi konjungsi, ijtima'. Maka kemudian pada saat matahari tenggelam itu kemudian bulan itu sudah muncul, sudah wujudul hilal, maka berarti esok itu adalah masuk tanggal 1 Ramadan. Ada hilal sudah muncul. Ketika kemudian besoknya adalah hilal tidak muncul, jadi ketika tanggal 29 hilal belum muncul,
maka berarti itu adalah bulan Sya'bannya diistiqmalkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Paham itu ya? Tetapi ketika kemudian begitu dalam kita melakukan puasa Ramadan pun juga nanti tanggal 29 Ramadan itu ketika matahari itu tenggelam ya, maka ketika kemudian pada saat bersama matahari tenggelam kemudian muncul hilal, berarti besoknya adalah tanggal 1 Syawal. Kalau sekiranya belum ya, bahkan dalam ilmu falak, dalam perhitungan, dalam hisab itu adalah masih di bawah ufuk, maka berarti Ramadan diistiqmalkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Paham ini Pak ya? Lalu kemudian itu yang dimaksud wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihatnya lagi tanggal 29 Ramadan, fa'aftiru, maka kemudian berbukalah kalian, beridul fitri lah kalian. Maka dikatakan idul fitri artinya apa? Idul fitri Pak, kembali makan di pagi hari. Loh, ini tenang ini. Nah, karena kalimatnya bukan idul fitrah. Kalau idul fitrah itu kembali suci, ini idul fitri ya, kembali makan di pagi hari. Yang kemarin nggak boleh, mulai kemudian begitu kemudian hari raya, maka itu adalah kita bahkan dianjurkan sebelum berangkat sholat id kita ini makan. Nah gitu lah, iso bontot ya. Fa'in humma, maka kemudian ketika fa'in humma, ketika dihalangi, alaikum atas kalian, dihalangi oleh mendung, awan yang tebal sehingga itu kemudian tidak tahu, faqdurulah, maka kadarkan dengan hitunganmu. Ini bagi sahabat yang ahli hisab, hitungkan, kadarkan dengan hitunganmu. Kalau sekiranya memang umure Ramadan 29, berarti besok adalah tanggal 1. Nah, coba ya. Begitu juga kalau memang usia Sya'bannya itu adalah 29, ketika dikadarkan itu sudah dihitung itu, maka berarti besok adalah 1 Ramadan. Itu ya. Lalu kemudian ini muttafaqun alaih, hadisnya disepakati kesahihannya ya oleh Bukhari Muslim, dan ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa in ulmiya alaikum faqduru lahu 30. Apabila kemudian dihalangi oleh mendung alaikum atas kalian, faqduru, maka kadarkanlah lahu baginya 30 hari. Walil Bukhari fa'akmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan itu 30, yaitu adalah 30 hari. Jarang Pak yang 30 hari itu jarang ya. Para jemaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Nah, ini ada kejadian, saya tampilkan hadisnya lagi. Wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal taro an-nasu al-hilal. Taro'a, saling melihat, an-nasu manusia, al-hilal akan hilal. Hilal itu bulan sabit. Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena manusia pada melihat hilal, maka kemudian aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, bahwasanya aku melihat hilal. Ya Rasul, aku melihat hilal. Fasoma, maka kemudian
berpuasa, wa amaron nasa bisyamin, maka kemudian memerintahkan kepada manusia esok adalah puasa. Jadi begitu kemudian sudah dilihat hilal, manusia pada melihat, karena di dunia Arab Timur Tengah itu uap air itu rendah, tidak kayak di Indonesia. Maka di sana terang sekali, Pak. Terang sekali. Lawang hutan ya jarang-jarang, ya Pak. Kalau sudah musim hujan ya wis. Berikutnya, faman kana minkum maridun, maka barang siapa orang yang di antara kalian itu sakit, maridun, sakit yang menghalangi dirinya untuk puasa, raiso puasa, bukan kena panu kemarin ini rangun terus gak puasa. Sakit ini adalah sakit yang tidak mungkin dia bisa bertahan puasa. Coba ya. Au ala safarin, atau orang itu melakukan safar, bepergian jauh. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia hitung berapa hari untuk tidak puasa itu karena sakit atau karena safar itu, ya. Kemudian supaya dia nanti mengqadhanya pada bulan-bulan yang lain setelah Ramadan. Coba ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan maka di sini ana dikai gambar wong lara wae. Ya. Lalu kemudian apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk puasa karena tua renta. Banyak orang tua tapi tahus, Pak. Ya, minumannya tahus tak. Jadinya tahus. Jadi kemudian sing enom, ada orang itu umur 40 tapi ringkih, ya, ringkih itu sudah nggak bisa, ya. Maka atas siapa orang, atas wa 'alal ladzina yutiquna, dan atas orang-orang yang mereka tidak memiliki kekuatan, fidyatun, maka hendaklah dia tersebut itu menebusnya ta'am miskin, dengan memberikan makan kepada orang miskin. Nah, ini macam-macam Pak ukurannya, tetapi kalimatnya ini di dalam Al-Quran itu ta'am, yaitu memberikan makanan. Kalau jenengan itu kira-kira waktu buka sahur, kira-kira lah dihitung per buka itu 10.000, nutut tidak bahasa itu Pak? 10.000 nutut ya? Lah ini gini desa ya nutut, ini gini ya. Anak nasi kucing. Lalu kemudian sahurnya berapa? Katakanlah itu 20.000 atau 30.000 per hari. Dia nggak punya kekuatan,
Ini untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan, itu karena tua renta, ya. Atau yang kedua itu adalah ketika wanita yang hamil sudah dicoba, itu nggak bisa. Sekali lagi, wanita yang hamil dan menyusui dicoba nggak bisa, Pak. Harus dicoba dulu, karena masing-masing orang itu punya fisik yang berbeda. Orang nyusui kemudian poso rapopo, ya. Tetapi kemudian ada yang tidak mampu, ada yang kemudian ketika hamil itu kemudian poso rapopo meter, ya. Ada yang kemudian nyoba wis rakaru-karuan. Bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan itu hamil atau kemudian menyusui tadi itu, maka hendaklah dia fidyatun ta'am miskin, yaitu menebusnya dengan membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a, maka barang siapa dengan kerelaan hati khairan melakukan yang terbaik, fahuwa khairullah, maka hal itu adalah lebih baik baginya. Artinya ketika membayar fidyah iku luwe-luwe akeh, Pak, diberikan kepada orang miskin untuk persiapan persiapan puasanya. Coba tiap hari silakan, tiap hari diberikan silakan, berupa uang silakan, berupa makanan silakan, atau kemudian berupa bahan bahan makan silakan. Tapi uang miskin itu, Pak, kayak sampean kayak beras tok iku mari ngene masake nganggo apa? Paham itu, Pak? Dia butuh ya LPG. Yang lain desa ambil tuman kayu, bosone wong Jombang ogrokno kayu dadi. Ya, tumang itu mari wis boto disusun-susun dadi. Ya. Ning kene golek kayu ae yo kangelan. Iya. Kemudian apa? Wa antasumu, jika kalian berpuasa khairul lakum, maka hal itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika adalah kalian mengetahuinya. Artinya begini, wis bayar fidyah. Apa ya? Bayar fidyah. Loh, mari ngono kemudian nyusoni itu kemudian berhenti. Paham ya? Dan nggak keluar lagi. Terus bagaimana? Dia punya kesempatan untuk melakukan puasa walaupun sudah bayar fidyah. Jika kalian itu berpuasa, itu adalah lebih baik jika kalian mengetahui. Maka ada suatu ungkapan aukamakal hadis aukamakal, andai kata manusia tersebut itu lau ya'lamu nama fi Ramadan, sekiranya mereka mengetahui apa yang berada di dalam bulan Ramadan, latamannau, sungguh mereka akan berharap dalam 1 tahun itu adalah Ramadan semuanya. Andai kata mereka tahu. Mulanya Pak, mulai hari ini kita ini siap-siap, ya, karena besok itu sudah masuk bulan Rajab, ya, betul ya. Maka kita mulai siap-siap, Pak, mulai berlatih, ya, poso. Tidak ada secara khusus puasa pada bulan Rajab, tidak ada, ya. Silakan mau ayyamul bid, mau kemudian Senin Kamis silakan. Nanti ketika bulan Sya'ban itu adalah Rasul itu puasa yang lebih banyak selain Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Silakan. Lalu kemudian apa?
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, maka kemudian ya, jika kalian mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya kalian akan berupaya untuk puasa. Andai kata tidak, sudah nggak apa-apa. Paham ya? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba saya bawa kepada pada ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini diterangkan tentang kalimat ayyam ma'dudat. Wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam. Dan sungguh adalah dalam permulaan Islam, yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyam. Jadi kaum muslimin itu adalah mereka puasa dalam tiap bulan itu yaitu 3 hari, yaitu pada ayyamul fitr. Summa nusikha. Jadi pada awal Islam, Mbak ya, belum turunnya surat tentang puasa Ramadan. Itu adalah tiap bulan 3 hari. Summa nusikha. Lalu kemudian ini dihapus, dinasakh dzalika bisaumi syahri Ramadan, dengan puasa pada bulan Ramadan. Kama saya dibayan sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa qad ruya. Nah ini. Wa qad ruya, dan sungguh diriwayatkan an-nasyama kana awalan, sesungguhnya puasa awalnya adalah kama kana alaihil umam qablana, sebagaimana umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita dulu itu macam-macam, Pak. Ada yang tiap bulan itu 3 hari. Ada yang puasa itu ayyam Asyura. Lalu kemudian min kulli syahrin salasata ayyam. Jadi umat-umat sebelum kita ini dulu tiap-tiap bulan mereka puasa 3 hari. Sebagaimana An-Mu'ad, hadis yang direkam oleh Mu'ad wa bin Mas'ud dan Ibnu Mas'ud wa bin Abbas dan Ibnu Abbas wa Atha wa Qatadah wa Dhahak bin Muzahim wa zada lam yazal hadha masyru'an min zamani Nuh ila an nasakhallahu dzalika siyam, ya, dzalika bisyami syahri Ramadan. Jadi di sini dikatakan bahwasanya tidak tidak henti-hentinya hal ini, puasa ini disyariatkan dari zaman dahulu, dari zaman Nuh, ila an nasakhallahu dzalika bisyami syahri Ramadan, sampai Allah itu adalah menghapus puasa itu, yaitu dengan bisyami syahri Ramadan, dengan puasa bulan Ramadan. Awalnya 3 hari. Waqala Abbad bin Mansur Anil Hasan Al-Basri, ya ayyuhalladzina amanu, tentang kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faqala na'am ya wallahi laqad kutiba siyamu ala kulli ummatin qad khalat kama kutiba alaina syahra. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, demi Allah sungguh diwajibkan puasa itu pada tiap-tiap umat yang telah terdahulu, sebagaimana diwajibkan kepada kami, yaitu syahran, pada bulan satu bulan kamilan yang sempurna, wa ayyamam ma'dudat, dan pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan dulu juga gitu, Ramadan mereka itu juga diwajibkan puasa Ramadan. Ada yang mengatakan begitu. Ada dan makluman,
Jadi bilangannya telah diketahui, apa itu 29, terkadang itu 30 hari. Ya ini Pak. Maka kemudian di sini dikatakan lagi bahwasanya umat-umat terdahulu pun juga diwajibkan puasa bulan Ramadan, Pak. Ini dalilnya. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu Ramadan, puasa Ramadan itu katabahullahu 'alal umam qablakum. Allah mewajibkan puasa Ramadan pada umat-umat sebelum kalian. Paham ini Pak ya? Fi haditsin tawil, yaitu pada hadis yang panjang, ukhtusira, yang kemudian diringkas min hudalik. Jadi kalimat ini adalah ringkasan bahwasanya umat terdahulu pun juga diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ini adalah yang menjadi sandaran para ulama. Jadi begitu pentingnya. Kenapa kok begini? Karena dulu juga ketika di zaman Nabi Syam'un yang dikatakan Syamson itu, kemudian beliau tersebut itu dikasih kekuatan oleh Allah, itu adalah pas Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ya, pernah dengar cerita Nabi Syam'un, Pak? Pernah? Atau dikatakan Syamson itu, Syam'un itu seorang nabi yang nggak punya umat itu, Pak. Jadi seorang nabi tapi yo mlebu swarga ijen. Dia nggak membawa umatnya, digambarkan itu adalah Nabi Syam'un nanti. Jadi iwil-iwil ini Pak, nanggene swarga ijen. Termasuk istrinya itu adalah yang membongkar kekuatannya, yang berkhianat. Itu ya. Itu dalam sebuah kisah, beliau itu adalah diberi kekuatan oleh Allah pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam. Pokoknya Pak, lek semakin jenengan ngaji tafsir itu banyak sekali sandaran-sandaran sehingga kita nanti gak gampang menyalahkan orang. Tetapi ya, ada riwayat lain yang mengatakan siapa umat-umat sebelum kalian, yaitu ahlul kitab. Ahlul kitab. Jadi kalau kita lihat di dalam Injil ya, Matius itu, maka ada ungkapan berlapar-laparlah kalian selama 40 hari 40 malam. Lawat dhewe dikongkon ngono, ampun aku wis angkat tangan. Tak bisa. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba berikutnya perhatikan lagi tentang kalimat tadi, Pak. Kalimat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau bepergian, maka hendaklah dia wajib untuk membayar puasanya min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain di luar Ramadan. Ai sab'al marid, orang yang sakit, wal musafir la yasumani, keduanya tidak tidak mengapa tidak puasa fi halil marad was safar, ketika dalam kondisi sakit was safar dan bepergian. Lima fi dzalika minal masyaqqati 'alaihima. Kenapa? Karena ada masyaqqah. Apa masyaqqah itu? Karena ada hal yang menyulitkan, memberatkan, masyaqqah. Bal yuftirani wa yaqdiyani bi'iddati dzalika min ayyamin ukhra.
Tapi keduanya itu silakan aja kemudian berbuka, artinya tidak puasa. Wa yaqdiyan bi iddatidzalika min ayyamin ukhra, dan keduanya itu mengkodoknya beberapa hari yang dia tidak puasa karena sakit dan bepergian itu untuk dibayar min ayyamin ukhra, ya, untuk ditunaikan pada bulan yang lain. Jadi untuk orang yang sakit yang berkemungkinan sembuh, orang yang safar, maka ini bukan membayar fidyah, tapi apa? Ya, harus mengqadha puasa. Saya ini dulu ketika ada orang yang menggarap rumah saya waktu renovasi awal itu, sedurung ono pawone, dulu itu baru dapat itu kan gitu, Pak. Dapur ora ono, terus mari ini nggarap, Pak. Itu luar biasa. Tukang saya itu semuanya puasa kalau Ramadan, dan minta izin. Nanti saya nggarapnya itu adalah jam 6. Jam 6, Pak. Jam 6 itu nggarap. Ya, wis sakarepmu jam 6, sakarepmu jam tengah 6, sakarepmu. Terus gimana? Nanti jam 1 selesai, setelah itu saya istirahat. Oke. Apa alasannya? Poso, alhamdulillah. Ya. Dia kalau memang begitu kemudian sahurnya njaluk nang ngene kono, wong saya enggak ada di tempat itu, Pak. Ya. Bukoe seneng ngene kono, totalan gampang. Ya. Jadi ada begitu. Sajane lek diniati yo iso, Pak. Ya, tapi lek dicoba kok ora iso, nah itu baru. Paham ya? Aja moro-moro durung apa-apa terus. Nah, wa amma sahihul muqimu alladhi yutiqu siyam faqad kana mukhayyaran baina siyam wa bainal it'am. Nah, adapun orang yang sehat, mukim, ya, alladhi yutiqu siyam, yang ia tersebut itu tidak punya kekuatan, Pak. Tidak punya kekuatan untuk puasa, faqad kana mukhayyaran, maka sungguh baginya ada pilihan bainas siyam wa bainal it'am, ya, antara poso ambil makan, tidak poso. Coba aja poso dhisik dicoba, lah gemeter ya wis. Itu, Pak, ya. Bagi orang yang tidak punya kekuatan, wis iyut-iyut ya. Saya punya buyut dulu ya. Jadi ketika sudah usia berapa itu, hampir 80 itu, 79 ya, itu nyoba poso, ya gemeter yut pun siang. Ya sudah, terus bagaimana? Membayar fidyah. Sapa sing bayari? Putune, anake utawa putune sing bayari. Itu ya. Insya asoma, jika dia menghendaki poso lek kuat. Wa insya aftara, apa jika dia menghendaki aftara, ya silakan berbuka. Wa at'ama, dan makan an kulli yaumin miskinan, yaitu memberikan makan kepada orang miskin min kulli yaumin, pada tiap-tiap hari. Nah itu, Pak, tiap hari untuk persediaan orang miskin yang yang berpuasa. Itu, Pak, ya. Fa'in at'ama aktsara miskinan, ini kan satu, Pak. Jadi misal saya itu kemudian membayar fidyah kepada satu orang miskin aja, itu sudah yakfi, sudah cukup. Tetapi fa'in at'ama, jika ia memberikan makan aksara miskinin, yaitu lebih banyak daripada orang miskin, angkul liyaum, ya, jadi lebih banyak memberikan fidyah kepada orang miskin, ya, angkul liyaum, pada tiap hari, fahuwa khairun, maka itu adalah lebih baik. Inilah yang dikatakan tatawwu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah.
Maka barang siapa dengan kerelaan hati itu membayar fidyah yang lebih baik ya daripada batas ambang awalnya minimal itu, kok dia lebih baik lagi, lebih banyak yang dikasih, maka itu adalah fahuwa khairun, lebih baik. Wa in shama fahuwa afdalu minal it'am. Tetapi kalau dia bisa puasa, ya itu afdal, lebih utama daripada minal it'am, daripada ia makan. Qalau Ibnu Mas'ud, dan kemudian Ibnu Mas'ud itu berkata begini, Pak Mujahid wa Tawus, iki wis sudah isya. Oh ya. Jadi Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil, Ibnu Hayyan wa ghairuhum minas salaf, wa lihadza qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lak wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang menurut yang menjadi sandaran daripada Ibnu Abbas, Muqatil dan sebagainya tadi. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita lihat hadisnya ini, ya, jadi mulai disyariatkan puasa itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu adalah hijrah di Madinah dengan tempo 2 tahun. 2 tahun setelah hijrah baru kemudian diwajibkan puasa. Sedang sholat itu adalah diwajibkan, itu adalah 17 syahran ilal baitul maqdis, ya. Jadi 17 bulan ke sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu kemudian berikutnya itu adalah sholatnya menghadap Masjidil Haram pada bulan yang ke-17 itu. Dan syariat sholat 5 waktu itu baru disyariatkan adalah 2 tahun sebelum hijrah. Jadi setelah wafatnya orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ada Bunda Khadijah, ada pamannya yaitu Abu Thalib, maka kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj itulah kemudian diwajibkan salat 5 waktu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu syariat. Nanti ketika kita sampai pada ayat yang ke-185, kita akan lebih rinci lagi tentang perjalanan yang model kayak apa, safar yang kayak apa yang kemudian diperbolehkan untuk tidak puasa itu. Insyaallah di pertemuan akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi